Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, coach-coach sekalian. Oke, sebaiknya kalau diawali agenda hari ini, kita awali dengan yang baik ya. Kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Iya, berdoa selesai. Oke, mungkin teman-teman yang belum kenal, kenalin dulu. Saya Reza Marwansyah ya, salah satu coach di Orbit. Nah, kita paham dalam kondisi ini ya. Oke, kita langsung mulai aja ya untuk pelatihan TOT hari ini. Jadi kita akan bahas total 5 hari ya. Saya akan fokus di materi CPE, Cloud Practitioner Essential dan Technical Essential. Kemudian hari Senin akan dilanjutkan oleh Pak Iwan untuk materi Solution Architect. Jadi kita kenalan dulu ya di modul 1 yaitu Introduction ke AWS atau Amazon Web Service. Jadi setelah modul ini selesai, diharapkan teman-teman bisa menjelaskan 3 cloud computing deployment model ya. Kemudian juga bisa menggambarkan kira-kira 6 benefit dari cloud computing apa aja sih. Jadi topik-topik yang di-cover dalam modul ini ada 3 ya. Jadi kita akan belajar di topik A, Cloud Computing Deployment Model, dan juga ada benefitnya, dan juga kita akan melakukan knowledge check, supaya nanti ketika teman-teman ujian CCP ya, atau Cloud Practitioner, akan jauh lebih baik. Jadi analoginya seperti ini. Jadi ketika teman-teman mampir ke dalam coffee shop ya, apapun itu, baik kopi kenangan, Starbucks, janji jiwa, ya apapun itu lah ya, akan terjadi sebuah proses transaksi. Di mana di situ ada yang namanya customer, yaitu seseorang yang membuat request ya. Jadi ketika teman-teman datang ke Starbucks, Pak saya pesan kopi dong, misalnya Americano 1, kemudian oh saya mau pesan matcha latte 1. Nah kita kan request ya, atau mungkin kita mau request yang khusus gitu. Oke, saya cappuccino tapi kalau bisa less ice ya, atau mungkin sugarless gitu, atau less sugar gitu, atau gulanya dikit gitu, atau mungkin more sugar. Nah, itu kan request khusus ya. Nah, ketika teman-teman request tersebut, nah barista itu memenuhi permintaan request dari customer. Jadi misalnya, oh saya nggak mau pakai es banyak-banyak ya, nanti dibukatin es yang nggak banyak. Oke. Nah, analogi seperti itu konsepnya mirip kayak client dan server model. Nah, si client, apapun device-nya, baik dari CPU, baik dari smartphone, tablet, dia akan melakukan request. Nah, kemudian si server, ya dia akan memenuhi client request. Ya, konsepnya mirip, persis kayak kita di coffee shop. Oke, jadi kita udah belajar konsep dari client server model ya. Jadi sebenarnya untuk komunikasi antar client server nggak hanya itu ya, banyak banget ya perantaranya. Cuman dasarnya kita tahu bahwa client server itu saling berinteraksi. Oke, kemudian di sini apa sih sebenarnya cloud computing itu sendiri? Jadi cloud computing sendiri itu sebenarnya adalah sebuah terminologi atau istilah ya istilahnya. Di mana bukan berarti secara fisik komputernya taruh di awan. Enggak kayak gitu. Jadi analogi, kita nggak perlu lagi mikirin komputernya ada di mana, nggak perlu mikirin taruh di mana, nggak perlu mikirin banyak hal dari listrik, AC untuk cooling server itu sendiri, dan sisi administrasi kayak penyewaan gedung dan lain sebagainya. Jadi banyak hal ya. Jadi cloud computing itu sebenarnya adalah terminologi ketika teman-teman butuh service kapanpun ada. Mau pagi, mau malam, mau subuh-subuh, mau lebaran kan, itu ada. Dan ketika teman-teman bermain dengan cloud computing, teman-teman akan menghindari yang namanya upfront investment. Artinya ketika teman-teman buka usaha, ya teman-teman kan harus modal kan. Nah ini permasalahan utamanya. Ketika kita deploy sebuah infrastruktur IT, itu nggak murah. Kita tahu untuk komputer server itu sendiri, banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya. Nah kalau teman-teman lihat, harga server standar ya, di satu unit server, ini yang bekas ya, mungkin kalau yang baru harganya up to 80 jutaan ya. Ya sebenarnya sih tergantung spesifikasi itu sendiri. Teman-teman mau berapa core RAM-nya, mau berapa giga memorinya,
storage-nya mau berapa, fiturnya apa aja gitu. Dan rata-rata server di data center ya bentuknya seperti ini, agak tidur gitu. Nggak kayak desktop PC ya. Ya kenapa sih rata-rata bentuknya seperti ini? Ya karena memang di dalamnya dia ada power supply hingga 2 unit ya. Jadi ketika ada satu power supply yang rusak, dia langsung failover ke power supply sebelahnya. Jadi dia ada redundant device juga, jadi nggak usah khawatir. Kemudian juga dia memang didesain untuk bekerja non-stop 24 jam. That's why bentuknya miring seperti itu banyak heatsink, cooler. Nah ini kalau ditanya, oh bisa nggak sih server biasa itu dijadiin server? Ya jawabannya bisa. Jadi misalnya teman-teman punya laptop mau dijadiin server gitu kan, nah itu bisa sebenarnya. Tapi permasalahannya adalah bukan bisa atau tidaknya, tapi lebih ke arah bagaimana dia bisa survive ya, atau availability ya, endurance ya. Kira-kira laptop mungkin disiksa 24 jam nonstop nggak mati-mati kuat nggak? Nah itu kan akan jadi masalah. That's why komputer server memang didesain untuk nonstop, ya harganya juga beda. Oke, kemudian teman-teman kita udah tahu harga server cukup mahal dan kita nggak perlu lagi melakukan investasi di awal yang cukup besar ya. Itu baru satu server, belum perintilannya. Kayak beli rak, kayak beli kabel, beli switch, router, kemudian jasa instalasi. Nah itu kan butuh biaya lagi dan itu cukup besar. Belum nyewa gedungnya ya. Yang dimana teman-teman pakai SLA dan itu per tahun. Nah untuk hindarin itu ya kita bisa pakai cloud computing jadi teman-teman tinggal cukup klik aja jadilah sebuah server. Dan teman-teman nggak usah khawatir untuk masalah spesifikasi. Teman-teman juga bisa lakukan provision computing resource sesuai dengan kebutuhan. Ketika teman-teman butuh 8 core, ya tinggal klik 8 core. Butuh 6 core, tinggal klik 6 core, dan lain sebagainya. Sesimpel itu ya. Terus bayarnya gimana? Nah, teman-teman, eh, untuk pembayaran, ya teman-teman bayar ketika teman-teman pakai. Jadi, kalau misalnya pakainya cuma 1 jam, ya bayar 1 jam. Dan konsep pemakaian itu, dia sistemnya sewa ya. Mirip kayak ketika teman-teman parkir. Jadi kalau misalnya parkirnya 1 jam ya bayarnya 1 jam gitu. Tapi kalau misalnya 1 jam lebih semenit ya teman-teman akan bayar dihitung 2 jam. Ya konsepnya mirip kayak parkir. Kemudian kalau misalnya teman-teman bicara cloud computing model, di sini secara dasar kita punya 3 ya. Ada yang di cloud, artinya semua infrastruktur itu ditaruh di cloud provider, seperti AWS ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu Google, ya Google gitu. Kemudian on-premise, artinya on-premise ini sebenarnya nama lain dari data center. Jadi teman-teman datang ke data center, taruh servernya di sana. Nah itu disebut dengan on-premise. Atau biasa disebut dengan private cloud ya. Jadi kita tahu lokasinya di mana, taruh di lantai mana, rak mana, kita tahu posisinya kalau di on-premise. Kemudian hybrid, jadi ini setengah-setengah ya. Jadi ada setengah di cloud, setengah di on-premise. Biasanya konfigurasinya kalau hybrid itu web servernya atau front end-nya ditaruh di depan, di cloud. Kemudian untuk database ditaruh hybrid. Biasanya ini masalah regulasi ya. Ada beberapa perusahaan yang memang, oh saya nggak mau database taruh di cloud, taruh di sini. Nah ini sebenarnya lebih ke arah kebijakan aja. Nah kalau kita bicara cloud-based deployment, sebelumnya saya kita bahas, jadi semua bagian dari aplikasi, mau back-end, database, front-end, web server, itu semuanya taruh di cloud. Dan teman-teman bisa migrasi aplikasi yang ada ke dalam cloud. Sehingga nanti teman-teman bisa desain dan membuat aplikasi baru di dalam cloud. Misalnya ngerubah jadi serverless dan lain sebagainya. Nah, kalau on-premise deployment, teman-teman bisa menggunakan virtualisasi ya. Nah, atau bisa disebut dengan VM ya istilahnya, virtual machine ya. Dan juga apapun resource management tool untuk melakukan deploy resource, baik itu server ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan aplikasi manajemen untuk melakukan virtualisasi, artinya teman-teman meningkatkan penggunaan resource usage-nya. Jadi contohnya seperti ini. Saya punya laptop ya di Orbit ya dengan Windows ya. Kemudian saya mau install Linux gitu.
Kan kalau biasa kan kita harus pakai VM. Nah, saya bisa melakukan hal itu, gitu. Jadi tujuannya apa? Daripada kita menggunakan dua unit ya, menggunakan dua unit, ya kan, dua unit komputer dan itu pemborosan ya kita bisa melakukan virtualisasi untuk ningkatin usage resource-nya. Nah, contohnya seperti ini, saya udah dual booting ya. Salah satunya Ubuntu, satunya lagi Windows yang di Zoom ini. Kemudian hybrid. Jadi kita bisa mengkoneksikan cloud-based resource ke dalam on-premise infrastruktur. Jadi setengah ya. Contohnya database-nya di on-premise, web servernya di cloud. Biasanya dia akan melempar berupa variable environment. Bisa kalau teman-teman ngoding kan ada teknik yang namanya hard coded sama soft coded ya. Hard coded kan berarti kita mendeklarasi variabel mati langsung di codingannya ya. Nah, mungkin kalau teman-teman biasa ngoding paham ya. Kalau soft coded kan ketika kita deklarasi sebuah statement, dia akan dirubah jadi variabel. Nah, variabelnya itu disimpan di konfigurasi lain dan kita tinggal ganti variabelnya aja kalau memang ada perubahan. Nah, ini jauh akan lebih efisien. Nah, biasanya sih dia pakai variable environment untuk lakukan hal itu. Nah, kemudian dia akan bisa integrasi cloud-based resource dengan legacy IT aplikasi. Jadi misalnya teman-teman punya legacy IT aplikasi nih, terus berdasarkan database-nya misalnya MySQL gitu atau Postgre. Nah, ini juga bisa dikoneksikan di cloud. Kemudian cloud banyak fiturnya ya. Atau pakai SAP. Nah, ini juga di cloud juga ada. Atau mau Docker, kontainer dan sebagainya ada juga di cloud. Jadi kita bisa connect integrasiin. Nah, kalau kita bicara tampilannya, AWS itu teman-teman bisa lihat di manajemen konsol. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada manajemen konsol. Jadi dia pakai GUI atau graphic user interface. Jadi teman-teman hanya menggunakan web browser saja. Oke, jadi nanti teman-teman akan menggunakan web browser untuk melakukan navigasi. Kira-kira tampilannya seperti apa? Nah, ini yang terbarunya ya. Nah, ini manajemen konsol akun AWS saya. Jadi teman-teman bisa lihat masih banyak informasi. Nah, ini servis-servisnya ya. Jadi nanti teman-teman kebutuhannya apa nih? Misalnya mau bikin server. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini. Servernya apa? Dari masuk ke servis, kemudian masuk ke dalam compute, servernya mau VM atau EC2 ya, atau serverless, atau hybrid. Nah, ini banyak banget ya. Karena kalau kita bicara servis satu-satu nggak akan habis nih. Oke, jadi kita udah membahas konsep dari cloud computing deployment model. Kemudian kita akan masuk ke dalam topik selanjutnya yaitu benefitnya. Jadi salah satu benefitnya adalah yang ini sering banget ya dikeluar di ujian CCP ya, cloud concept ya. Jadi benefitnya itu variable expense. Kalau misalnya teman-teman bicara data center atau on-premise, teman-teman akan melakukan upfront expense ya. Artinya butuh investasi yang cukup besar sekali. Bisnis belum jalan, udah modalnya terlalu banyak ya. Jadi nanti teman-teman akan invest teknologi resource sebelum pakai. Belum tentu bisnisnya jalan nih. Kita udah beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Udah pusing sama biaya lain. Nah, kalau kita pakai cloud, kita bisa merubah itu menjadi variable expense. Jadi ketika teman-teman pakai cloud, teman-teman bayar ketika teman-teman pakai. Jadi kalau nggak pakai, ya nggak bayar. Sesimpel itu. Kebetulan saya juga udah nggak pakai AWS ya. Kalau teman-teman lihat grafiknya, di bulan Januari ya, saya nggak terlalu pakai, jadi biayanya nol. Kemudian kita juga lihat kalau September, nah ini ada biayanya ya. Nah, jadi kita lihat nih, nah ini servis apa aja, nanti kita bisa lihat pemakaiannya apa. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai, ya tolong dimatikan gitu. Jangan sampai lupa ya. Nanti kalau lupa dimatikan, billingnya jalan terus soalnya. Oke. Kemudian kita bisa melakukan cost optimization. Kalau kita bicara data center, itu akan memakan waktu untuk melakukan
melakukan instalasi build ya kan. Kemudian naruh sana naruh sini tata letak ya. Banyak banget hal yang perlu dilakukan. Nah, kalau misalnya teman-teman di cloud ya, teman-teman akan fokus di aplikasinya saja dan fokus ke customer, misalnya melakukan insight data dan lain sebagainya. Otomatis kita juga ngurangin waktu untuk managing cost ya. Karena running data center itu mahal. Jadi ketika teman-teman servernya sepi, trafficnya sepi, tetap bayar listrik juga, tetap bayar AC, tetap bayar lain-lainnya, sewa gedung dan lain sebagainya. Jadi banyak banget ya. Oke, sudah. Terima kasih Mas Iksan. Sudah dimasuk semua ya. Udah di-invite. Oke, terima kasih. Kemudian benefit selanjutnya adalah capacity. Jadi kita bisa akses sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kita butuhnya 8 giga RAM-nya. Tiba-tiba ternyata 8 giga terlalu kecil. Kita bisa up ke 16 giga misalnya. Jadi sesimpel itu ya, kita bisa fleksibel spesifikasi atau bisa bisa ganti di tengah jalan lah. Ketika teman-teman beli hardware kayak laptop gitu ya, permasalahan adalah dia tuh spesifikasinya tuh biasanya fixed. Walaupun memang ada beberapa yang bisa upgradable ya. Kita misalnya upgrade storage, upgrade RAM ya kan. Ya, itu ada beberapa case ya, tergantung merek ya sebenarnya sama tipe. Bayangin ketika teman-teman punya laptop atau server gitu nggak bisa di-upgrade. Misalnya speknya 16 giga misalnya. Mau di-up ke 32, tapi slotnya nggak ada gitu. Nah, ini akan jadi masalah ya. Ini akan jadi masalah. Kan nggak lucu kita harus beli satu server lagi yang harganya up to sampai 60 jutaan ya. Nah, ini sangat disayangkan. Kemudian kita bisa scale in atau scale out sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh 10 server, nah tinggal klik-klik aja 10 server udah jadi. Ternyata 10 server kebanyakan. Mau dihapus aja cuma butuh 3 misalnya. Kita bisa hapus 7 server dan kita cuma butuh 3. Otomatis kalau kita pakai 10 server, bayarnya ya 10 server. Gitu. Kalau pakai 3, ya bayarnya cuma 3. Jadi perhatikan juga be wise ya untuk memakainya. Kemudian economic of scale. Jadi kalau misalnya dalam skala kecil, teman-teman akan bayar besar banget ya berdasarkan pemakaiannya. Nah, kemudian economic of scale itu apa? Jadi analoginya begini. Kalau kita bicara economic of scale. Misalnya teman-teman beli sebuah baju ya, celana lah, celana gitu. Anggap satu unitnya itu 50.000 gitu. Contoh aja nih. Kalau kita bicara bisnis ya, kalau kita beli satu ya pasti kalau kita beli selusin misalnya satu lusin gitu, ya pasti mungkin harganya akan kortingan. Contoh misalnya per unit jadi 48.000. Kalau kita beli satu kodi itu atau ya atau 100 unit itu, 100 piece, otomatis harganya akan makin turun lagi. Misalnya contoh 45.000. Artinya semakin banyak kita belanja, otomatis harga per piece-nya tuh akan jadi murah. Atau mungkin istilahnya kortingan atau diskon. Nah konsep ini sama di dalam AWS. Jadi dia teman-teman akan dapat benefit ketika teman-teman penggunaannya teragregasi ya atau makin banyak ya. Jadi harga per price-nya itu akan lebih dipotong lagi. Konsepnya sama seperti itu. Kemudian speed dan agility. Nah, kalau kita bicara data center, itu butuh berminggu-minggu atau lama lah istilahnya untuk mau resource yang kita butuhkan dan memilikinya. Artinya gini, misalnya teman-teman anggaplah punya server, gitu. Kemudian ternyata ada masalah, kita harus upgrade RAM. Anggap aja kita tambahin 16 giga lah untuk kebutuhan gitu. Oke, kita mau nggak mau kita harus nambah RAM 16 giga nih. Hal yang pertama dilakukan adalah, pertama, kalau teman-teman jadi IT staff ya, teman-teman harus
bikin form untuk ajuin ke dalam IT manager. Jadi kita harus ke IT manager dulu nih, minta form untuk purchase atau pembelian RAM 16 GB. IT manager approve gak? ACC gak? Nah, kalau ACC, dia akan forward lagi ke bagian finance atau accounting. Di ACC gak? Ketika anggaplah di ACC gitu lancar, dia follow up lagi ke di manajemen. Nah, bayangin dalam proses ini, mau RAM 16 GB aja, kita harus birokrasi seperti ini ya. Ke IT, finance dulu, manajemen. Kalau manajemen yang nggak jadi gimana? Ya kita nggak akan dapat RAM ini. Ini yang jadi masalah ya. Bayangin. Pasti ditanya, ngapain beli lagi gitu. Emang nggak cukup itu spek seperti itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman akan sering hadapi sebagai IT staff ya. Khususnya di bagian infra. Nah, kalau di cloud computing, teman-teman nggak perlu ribet kayak gitu ya. Ketika teman-teman butuh upgrade, ya teman-teman tinggal klik aja butuh berapa, selesai. Dan itu hanya hitungan menit. Sesimpel itu. Dan ketika teman-teman udah nggak butuh lagi, ya tinggal hapus. Atau tinggal dibuang ya, atau discard ya. Nextnya, global in minute. Hal yang pertama adalah low latency. Jadi teman-teman bisa secara cepat deploy aplikasi di seluruh dunia. Artinya apa? Misalnya teman-teman deploy aplikasi AI, misalnya. Deploy aplikasi server gitu, di situ ya misalnya. Kemudian teman-teman taruh di, oh saya mau deploy di Amerika. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih aja regionnya. Nah, tinggal, nah ini region ya. Nanti teman-teman tinggal pilih aja regionnya. Kemudian misalnya, oh saya mau deploy di Singapura. Nanti teman-teman tinggal deploy aja ke Singapura. Oh saya mau deploy di Australia, tinggal deploy aja di Australia. Jadi cepat banget ya. Agak repot ya ketika teman-teman masih on premise ya. Misalnya deploy di Jepang misalnya. Ya teman-teman harus datang ke Jepang dulu ya. Nyari data center baru bisa bikin server. Terus balik lagi. Kan repot ya. Repot bolak-balik gitu. Nah kalau ini enggak. Makanya sangat cepat ya. Dan itu low latency. Jadi dia menggunakan global infrastruktur si AWS. Misalnya servernya di Tokyo sama di Singapura. Itu cepat gak? Ya cepat karena memang dia pakai backbone-nya AWS. Jadi kita sebenarnya numpang infrastruktur si AWS ini. Dan kita manfaatin. Nah, beberapa core service kategori AWS ya, ada compute ya, kemudian network content delivery, ada storage, database, security, dan manajemen performance. Kita akan bahas satu-satu ya nanti ya, seiring waktu. Oke, ini ada knowledge check, jadi kita mungkin latihan soal. Teman-teman bisa jawab di chat ya. Oke, nomor satu. Apa sih cloud computing? Oke, cloud computing. Oke, kita akan bahas satu-satu. Ini terminologi ya. Oke, yang sini jawabannya rata-rata, oh, oke ada yang D. Jalanin codingan tanpa perlu nge-manage atau provision server. Oke, ini advance-nya. Ini disebut dengan serverless. Gitu. Ketika cloud computing, kita sebenarnya membinakan infrastruktur kita itu diatur oleh third party ya, atau pihak ketiga. Gitu. Jadi D ini istilah serverless. Nanti kita akan bahas ya. Oke, kemudian apakah A kita akan backup? Nah, ini nggak ada hubungannya ya. Oh, sorry. Kemudian, apakah kita deploy aplikasi untuk koneksi? Nah, ini disebut hybrid ya. Oke, hybrid. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, nice teman-teman. Nomor dua.
Apa istilah lain dari on-premise deployment? Jadi simpelnya gini teman-teman, ketika teman-teman ketemu kuis kayak begini ya atau ujian, coret aja jawabannya yang salah. Ya. Kalau kita bicara on-premise, berarti kita bukan berhubungan dengan cloud base. Oke, berarti jawabannya salah nih. Kemudian tinggal dua nih, hybrid kan berarti nggak setengah cloud, setengah on-premise ya. Nah ini nggak benar juga. Jadi jawabannya benar adalah C. Oke, nice. Nomor tiga, kira-kira bagaimana eh, proses skalasi ya cloud computing untuk ngebantu kita hemat pengeluaran. Oke, 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 kita lihat. Praktisi nggak perlu lagi invest teknologi resource belum pakai. Nah, oke, ini salah satu benefit ya. Benefitnya betul, tapi nggak bicara dengan skalasi. Jadi ini benefitnya. Nah, ini biasanya distract pertanyaan ya. Kita yang tanya gimana sih skalasinya, bukan benefitnya. Oke, A salah. Kemudian kita coba D ya. Dia bisa deploy aplikasi ke customer dan nawarin latensi. Ini benefit cloud computing, bukan skalasi. C, akses service on demand untuk ngebantu mencegah atau kekurangan capacity. Ini juga salah satu benefitnya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Jadi kita bisa menggunakan penggunaan agregasi ya, economic of scale, supaya kita dapat potongan harganya atau lower pay as you go. Ya, selamat teman-teman udah nge-cover modul ini. Kira-kira apakah ada pertanyaan mungkin? Ini Zoom-nya ternyata basic ya. Tadi kemarin, oke ada pertanyaan mungkin? Oke, silakan Mas. Baik, makasih Coach Reja. Ya, Sebelumnya mohon maaf tadi saya agak telat join hmm, karena menunggu waiting room. oke. Ya, saya juga mohon maaf. Izin tanya, em, perbedaan on demand sama on premise itu apa ya, Coach Reja? Oke, Makasih. yuk, terima kasih. Oke. Kalau kita bicara on-premise, itu sebenarnya ini adalah istilah pemakaian kata ya dari atau sinonim dari data center. Artinya, teman-teman taruh server di suatu lokasi yang teman-teman kenal. Misalnya taruh di kantor, taruh di gedung cyber, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke arah kita naruh server di suatu lokasi dan kita tahu lokasi itu di mana. Jadi servernya kita tahu. Nah itu disebut dengan on-premise. Atau biasa disebut dengan nama lainnya tuh biasanya private cloud gitu. Private cloud. Jadi server ya, kita taruh di sini. Nah bagaimana kalau misalnya on demand? On demand sebenarnya adalah lebih ke arah bagaimana kita bisa cepat ya, bisa cepat ketika kita butuh resource. Jadi misalnya teman-teman butuh server nih, sejam depan gitu. Ya kita tinggal klik-klik jadi. Jadi dengan sesuai kebutuhannya. Nambah server, kita butuh cepat. Nah, berarti kan sesuai kebutuhan. Saya butuh nambah 7 server nih nanti. Ya kita tinggal bikin aja deploy.
eh, 7 server gitu misalnya, atau 10 server. Oh, saya nggak butuh 10 server nih, saya butuh 3 server saja. Nah, berarti kita bisa delete 7 server jadi 3 gitu. Sesimpel itu. Jadi kita bisa cepat ya membutuhkan atau bisa menghapus resource kapanpun. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman. Oke. Apakah clear? Clear, clear coach. Eh, oke, Berarti terima. kalau misalkan disimpulkan lebih itu ya lebih enak pakai on demand dibandingkan on premise ya. Oh, bukan Mas, ini nggak ada hubungannya. Ini nggak ada, Oh gak ada hubungan. ini on demand itu lebih ke arah sifat ya. Ketika kita butuh cepat gitu. Pinjam duit Mhm. cepat ya kan. Balikinnya susah. Jadi on demand itu maksudnya kita butuh cepat siap kapanpun gitu, ready gitu. Kalau on premise itu lebih ke arah objek sebenarnya. Bagaimana kita menaruh server kita tuh di mana dan kita lokasinya tahu. Jadi beda ya kata Oke. si objek ya Mas. Hmm. Oke, paham paham coach. Oke, Makasih coach Riza. terima kasih. Ada lagi mungkin? Nah, sepertinya kita akan migrasi ke Teams ya, dikarenakan Zoom-nya tidak permanen. Oke, ya kita ke sebelah ya teman-teman ya. Link akan diupdate oleh Coach Eli. Oke, terima kasih. Kita akan join di nggak pakai Zoom AI Mas. Ada nggak ya? Oh boleh nih. Kalau ada boleh minta pinjem dong. Saya pinjam akun kalau dikasih. Enakan pakai Zoom sih daripada pakai Teams ya. Berat. Ada yang boleh pinjam 2 hari ini aja gitu. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Nanti linknya saya akan share ya ke Mas Yusuf atau di grup ya. Oke, kita akan pindah Zoom ya. Mohon maaf teman-teman atas gangguannya. Oke, kita dipindah di Zoom lain. Ya, terima kasih. Ditunggu Mas Yusuf ya.